Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, eee, people skill dari Zeta. Malam ini kita akan membahas dengan, topik yang cukup menarik dari Pak Aziz berupa, eee, satu satu pokok bahasan yang isinya itu akan merubah banyak hal. Hari ini kita akan, sharing terkait mindset. Dengan tidak panjang lebar, kita akan, persilahkan Pak Aziz untuk membedah apa yang ada di dalam, materi mindset. Monggo silakan. Ya, sebenarnya inti yang saya pengen share di kesempatan ini adalah tentang mindset itu makna yang paling mendasar. Kita pasti semuanya pada ingat bahwa yang disebut dengan mindset, kalau orang barat, kalau kita itu adalah pola pikir. Namanya aja pola, Pak. Jadi pattern. Bagaimanakah saya sebagai individu dalam mempolakan, mempatternkan pikiran saya. The way I think, the way I talk, and the way I do. Itulah yang disebut dengan mindset yang secara keseluruhan mencakup perilaku kita dalam sehari-hari untuk kita itu bisa diterima, baik saya diterima oleh diri saya sendiri maupun oleh lingkungan. Kenapa saya sebut oleh diri saya sendiri? Kalau saya berperilaku, berakting seperti orang lain, ya sekali, dua kali, tiga kali kita bisa. Tapi lama-lama akan jenuh juga. Nah, itu yang saya sebut, Pak. Baik, mindset ini artinya bahwa setiap orang atau individu, mereka itu dibentuk oleh objektif mereka. Apakah seperti itu? Ya, sebenarnya objektif itu boleh dibilang kan setiap saat, setiap waktu kan berubah, Pak. Setiap ada katakanlah tantangan atau challenge, itu akan berubah juga kan, yang disebut dengan objektifnya itu loh, Pak. Namun pola pikir seseorang itu akan melekat pada dirinya, akan dapat berubah ketika seseorang itu melakukan perubahan, sadar ataupun tidak sadar. Mereka harus coping atau memanage dengan perubahan itu sendiri. Baik, tadi saya tertarik dengan challenge, jadi bahwa mindset kita itu bisa berubah tergantung challenge juga, begitu ya? Betul. Baik. Sekarang banyak sekali barangkali yang akan mempengaruhi mindset kita, itu memang seberapa besar challenge yang akan kita tempuh, dan bisa jadi sebetulnya ada frame di dalam mindset sebetulnya yang mungkin semua orang akan mengarah pada mindset yang polanya adalah uniform atau seragam ya. Baik, sebelum kelihatannya cukup banyak menarik ini di mindset, kita akan lihat dulu dari definisi ini. Pak, bisa Bapak sharing sedikit dari definisi ini, Pak? Silakan. Ya, tadi di pembukaan saya sudah sebut bahwa mindset atau pola pikir ini didasarkan atau berdasarkan atas kepercayaan saya, keyakinan saya, belief saya. Ya, belief saya. Untuk saya dapat melakukan segala sesuatunya, apakah itu berupa metode atau bagaimanakah saya melakukannya, bagaimanakah saya mendapatkan sense-nya terhadap sesuatu itu yang dalam hal ini kita sebut aja tantangan itu, sehingga saya bisa diterima oleh orang luar, dunia luar. Sehingga itulah yang saya sebut dengan pola pikir saya untuk mencapai satu keadaan tertentu itu. Oh, baik. Berarti mindset itu sebetulnya juga tergantung kapasitas dari orang bersangkutan, begitu ya, Pak? Ya. Baik. Kan kapasitas dari kita itu kan sebenarnya dinamik, Pak. Dinamik karena itu tadi, Pak.
education. Jangan disebut edukasi berarti sekolah, di kampus, di ruang kelas. Tidak. Edukasi bisa kita ketika kita itu melihat satu keadaan atau terekspos terhadap satu kejadian, lalu kita berpikir. Dengan kita berpikir itu, maka kita akan melakukan sesuatu. Oh, salah. Seharusnya begini. Oh, ini begini dan seterusnya. Itulah yang saya sebut dengan minimal kita itu setiap menit itu sebenarnya adalah kita learning. Learning. Tidak hanya learning by doing, tapi learning by others doing. Baik, Atau baik. exposure. Baik, baik. Faktor-faktor apa, Pak, sebenarnya yang banyak sekali mempengaruhi tentang mindset? Karena mindset itu tidak mudah kalau orang memang tidak punya energi atau challenge yang bagus, mereka untuk mau membentuk frame mindset yang bagus barangkali kan tidak mudah. Kira-kira faktor apa sih yang banyak mempengaruhi? Apakah kita harus punya mentor atau kita memang membentuk sendiri frame buat mindset di diri kita? Monggo, Pak. Ya, sebenarnya pertanyaan Pak Dewo atau Cak Dewo ini akan saya bahas di halaman berikutnya. Oh, baik. Kita lanjut kalau begitu ya, silakan. Boleh, Pak. Oke. Nah, inilah saya tetap pakai istilah pilar. Ya. Jadi mindset itu ada 3 pilarnya, yaitu head, hand, and heart. Sebenarnya urutannya ya head dulu ketika kita berpikir, kita berkomunikasi dengan heart. Oke. Nah, ada keunikan bahwa kalau yang hand ini adalah produk, boleh saya sebut produk, head, heart, and hand. Nah, ketika orang berpikir, maka ditentukan oleh tipikal orang ini. Apakah orang ini bertipikal thinking minded atau feeling minded? Okay. Ketika ada satu kejadian, orang tipikal thinking minded, maka dia berpikir dan dia akan mengalahkan heart, dan action yang diambil pun akan berdasarkan seolah-olah head and hand. Oke. Ada pula orang yang bertipikal feeling minded, heart. Ada satu kejadian dia personalize. Jadi contoh nih, Cak Dewo telat ini 10 menit. Nah, kalau zaman saya kuliah dulu, Pak Dewo nih dosen, 5 menit aja saya KO, Pak. Gitu, baik. Saya langsung out, udah caw, gitu, Pak. Karena apa? Thinking, enggak ada kesempatan dolan. Nah, tapi ada yang berfeeling minded, yaitu dia berpikir, kalau saya pergi, terus teman-teman yang lain pergi, gimana perasaan si dosen? Apakah enggak nyakitin dia? Apakah enggak membuat dia kecewa? Jadi feeling, if it is me. Jadi seolah-olah seperti itu, Pak. Ya, baik. Berarti cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap, ini output yang diharapkan sebetulnya dari 3 poin pilar ini ya. Iya, Pak. Berpikir kita, kemudian cara kita bertindak, kemudian cara kita bersikap, itu sangat menentukan bagaimana mindset kita menghasilkan output yang kita harapkan. Banyak orang lemah di hal-hal seperti ini dan membangun ini. Bapak punya tips bagaimana orang-orang mengatasi ini di dalam kelemahan-kelemahan mereka, Pak? Silakan, Pak. Sebenarnya nggak lemah, Pak. Kalau saya bilang, Pak, every single individual atau every single us ini, Pak ya, setiap kita ini memiliki kemampuan, memiliki istilahnya itu seolah-olah gift bahwa dia itu pasti mampu, pasti bisa. Namun saya tulis di bagian baseline itu willing. Willing itulah yang nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Willing itu yang penting, Pak. Oke, baik. Contoh sederhana. Kita udah kasih pelajaran mindset, kita kasih pelajaran soft skill, kita kasih pelajaran life skill, kita kasih self-image, apapun itu. Pada waktu kita, katakanlah meeting, atau di tempat kuliah, ada satu mata kuliah,
dosen ataupun pembicara ataupun uh, koordinator dari meeting itu bertanya, ada pertanyaan, saya berani bertaruh Pak. Setiap ada pertanyaan itu mungkin akan ada saling melihat. Oke. Bahkan nggak ada Pak. Oke. Pasti kita memiliki berjuta-juta pertanyaan, berpuluh-puluh minimal pertanyaan. Tapi why kita nggak take opportunity ini? Why kita tidak mau berbicara? Karena tadi itu, yaitu kita tidak punya will, the will, atau kita lupakan the will itu. Akan bertanya, akan mencoba, akan berusaha, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, baik. Pak, ini mindset itu tentunya setiap profesi bisa berbeda-beda. Saya sebagai seorang mahasiswa harus punya mindset seperti apa nih? Saya sebagai seorang entrepreneur harus punya mindset seperti apa? Saya sebagai seorang engineer harus punya mindset seperti apa? Menurut Bapak, banyakkah perbedaan atau memang ada beberapa yang memang sudah menjadi acuan bahwa semua orang dengan berbagai profesi harus punya mindset yang sama atau memang berbeda-beda mindset itu dibangun di dalam setiap profesi? Sebenarnya seperti ini Pak, Yes. baseline-nya sama, Oh, tapi ada beberapa yang saya sebut tadi dipengaruhi oleh dunia luar. okay. Nah, kalau mahasiswa atau katakanlah engineer di satu perusahaan yang besar akan berbeda dengan engineer di satu perusahaan yang kecil. Pola pikirnya. Okay. Nah, tapi secara mendasar semuanya sama Pak. Oh, baik. Katakanlah di sini responsibility sama di semua bidang. Katakanlah leading self, jangan ngomong leadership, katakanlah leading self akan sama. Kamu mau, kamu take opportunity, kamu do the action, kamu sukses. If you just keep silent, lose. Baik. Semuanya sama Pak. Jadi ketika saya katakanlah di tanggal 1 Januari 22 nanti, saya cuman berangan-angan saya punya goal seperti ini, tanpa action, tanpa saya membuat ya settingnya kayak apa dan seterusnya, itu kita bahas di next slide Pak ya. Okay. Itu nggak berguna. Jadi keputusan saya simpulkan aja, bukan saya putuskan Pak. Saya simpulkan bahwa the baseline is the same, but the environment, the challenges, it's different. Itu yang membuat different, Pak. Baik. Jadi berarti artinya beberapa value yang dasar itu ya sama frame-nya ya? Iya. Untuk memulai. Iya. Kita harus membangun hand dulu atau heart dulu? Ya, sebenarnya segala sesuatu yang saya ingin, ini berdasarkan apa ya, observasi aja lah, saya sebut observasi saya ketika saya di dunia kerja sekitar puluhan tahun itu, saya melihat bahwa awal mula atau cikal bakal adalah karena kita berpikir Pak. Ada satu trigger, saya berpikir. Ketika saya udah berpikir, maka saya akan mencoba untuk mengolah. Nah, ketika mengolah itu tergantung dari style kita masing-masing. Apakah kita thinking minded atau feeling minded? Yang saya kasih contoh tadi, Pak. Baik. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Silakan. Ya. Ini saya ambil dari Master Google. Ya. Karena sederhana sekali. Ada dua tipe daripada mindset ini sebenarnya, Pak. Okay. Mereka mengatakan fixed mindset dan growth mindset. Namanya aja fix, jadi kalau orang Jawa bilang atau orang Surabayaan mengatakan yo ngene iki, pokoke yo ngene, pokoke. Ketika ada sedikit perubahan, nggak iso pokoke. Jadi seolah-olah itu udah terpatri dan itu udah pakem. Udah patternnya seperti itu. Jadi fix. Ketika ada sedikit perubahan, maka dia akan bisa menjadi orang yang frustasi.
akan ketakutan atau bisa saya katakan bisa-bisa dia mengatakan bahwa saya give up, menyerah. Maaf, saya nggak bisa. Tapi growth mindset, tipikal orang-orang yang memiliki mindset pantang nyerah. Saya coba, masa gini aja nggak bisa. I can do. Believe me, I can do. Give me the time, give me the opportunity, I can do. Itu Pak. Jadi ini bisa jadi sangat dipengaruhi oleh basic karakter setiap individu, mindset ini juga ya. Karena beberapa fixed mindset itu memang kalau bahasa teman-teman anak-anak itu nggak mau berubah ya. Gitu ya bahasa bahasa anunya. Kira-kira bisa dibilang ini adalah salah satu value yang juga ada di setiap leader ya untuk growth mindset ini yang bagusnya begitu. Sedangkan fixed mindset ini lebih kurangnya Bapak bisa kasih ilustrasi, apa sih kelebihan di fixed mindset dan kekurangan kira-kira dibandingkan dengan growth tentunya masing-masing punya kelebihan kekurangan. Monggo Pak. Ya, sebenarnya saya kasih ilustrasi di next slide tentang saya kasih satu, ini saya tes beneran Pak di beberapa orang di luar. Baik. Saya punya quiz nanti di belakang setelah, kalau nggak salah next slide. Baik. Itu yang ada 9 titik dan harus ditarik 4 garis, tidak boleh putus, namun ke-4 garis yang ditarik itu harus mengena ke 9 titik-titik itu. Di sini Pak, ini ya Pak ya? Betul, ini Pak. Ini sebenarnya ilustrasi yang Pak Demo atau Cak Demo tanyakan tadi. Kalau orang ada yang di video pertama itu banyak Pak. Saya ini yang pertama itu yang di sebelah kiri Pak. Itu adalah yang fixed mindset. Saya coba, saya on kan ya. Ya, dia mulai mencoba. Ini saya dapatkan sekitar kurang lebih Pak ya, saya nggak ngitung benerannya. Ada 11 sampai 12 orang. Ada 2 titik yang belum dilalui atau ditemukan oleh garis yang Anda buat. Terima kasih. Ya, ada sekitar 11 sampai 12 orang yang tipikalnya sama Pak. Dia ngelihatnya adalah, oh tarik garis begini, udah 4, oh salah. Dia coba lagi Pak, pakai garis silang dan tanda plus. Jadi garis silang itu ada 2 garis yang 2 diambil dan plus 2 garis. Tapi di situ semuanya tidak continue, jadi putus-putus semuanya. Baik. 4 garis yang continue. Jadi dia menarik garis harus continue. Ini sampel untuk yang fix ya Pak? Itu yang fix, yang barusan tuh. Ya. Patternnya itu adalah otak-atik di sekitar itu. Di situ aja. Jadi patternnya dia itu adalah the problem is here and I just focus on the problem. Bukan try to get the solution. Nah, yang sebelah kanan ini menarik, ada satu anak muda yang mencoba sekali nggak berhasil. Ya diam, dia lihat gambarnya dan dia give me 1 kali lagi Pak. I could do it. Saya kasih. Dan dia berhasil. Kita lihat ya. Kita lihat Pak, ini Pak. Ya. Apa yang terjadi Pak? Dia melihat pertanyaannya atau problemnya adalah menarik 4 garis, tidak boleh terputus-putus, dan mengenai 9 titik tersebut. Nah, dia udah mencoba sekali, dia gagal. Maka patternnya bukan itu berarti. Lalu dia berpikir, it is something yang harus di luar pattern. Maka dia coba tarik garis agak panjang. Kalau dilihat ada yang di sebelah kanan itu kan agak ke bawah menonjol,
terus tarik lagi menonjol ke kanan atau ke kiri itu, Baik. dan dia tarik. Jadi ke 9 titik itu Ya. dilalui oleh garis-garis yang dia tarik. Ya. Itulah yang saya sebut dengan out of the box. Oh, artinya skop yang sudah didefinisikan, Ya. meskipun dia keluar daripada skopnya yang warna kotak hijau itu, memang tidak ada pernyataan untuk tidak ada yang membatasi untuk kita selalu terjebak dalam skop itu ya. Tapi Yes. beliau bisa mengambil Ya. kesimpulan bahwa beliau bisa keluar dari skop karena memang tidak dibatasi ya Pak ya? Ya. Oke. Sebenarnya warna hijau atau kalau yang di sebelah kiri warna agak abu-abu, Ya. itu bukan sesuatu yang membatasi, tapi you make it itu sebagai limitation. Ya, oke. Siap. Di dalam permainan ini atau exercise ini tidak disebut Anda tidak boleh keluar dari pattern yang warna hijau atau warna hitam. Jadi tidak ada Tapi sebagai contoh tadi Pak Dewa langsung, loh kan berarti keluar dari warna hijau itu. betul. Sebenarnya pemikiran itulah yang disebut dengan fixed mindset. Jadi seolah-olah the problem Ya. yang saya otak-atik, bukan try to get a solution. Oke. Ini Bukan. ya Nah. sebetulnya ada terobosan dari sini ya, bahwa skop yang sudah didefinisikan memang tidak memberikan masalah, dia harus keluar dari sana sehingga out of the box ya. Ya. Oke, baik. Kecuali, sorry Pak, Yes. kecuali tentang yang namanya safety, Oke. tentang policy, tentang legal point of view, ya itu memang udah patternnya begini ya, udah begini. Baik. Ya kan Pak ya? Baik. Pak, ini kelihatannya harus mundur ke sini, Pak. Ya. Impact of mindset. Bapak bisa sedikit sharing what is the meaning of impact? Ya, sebenarnya sederhana aja Pak. Yes. Kalau ini kan saya ambil yang seolah-olah mengatakan bahwa mindset ini adalah sesuatu yang berperan penting dalam kesuksesan saya, keberhasilan saya di dalam mensiasati, menyelesaikan atau menghadapi tantangan, dan bagaimanakah tantangan atau perubahan, dan bagaimanakah saya bisa untuk survive dan sukses. Nah, saya ambil sekilas sepotong aja tentang mindset, kan ada dua, fix dan growth. Yang growth itu kan benar-benar yang harus kita miliki. Maka kata-kata growth itu sebenarnya dari kata grow. Grow. Saya definisikan Pak. G-nya itu adalah goal setting. Baik. Yang tadi itu exercise simple itu, goalnya apa? Saya harus membuat atau menarik garis yang diberikan 4 garis dan mengenai 9-nya tanpa putus. Review si orang yang berhasil itu atau teman yang berhasil itu, dia duduk, dia mundur, dia lihat dia punya pekerjaan, dia perhatikan. Nggak mungkin yang seperti Cak Dewo tadi sampaikan, nggak mungkin warna hijau atau warna abu-abu ini sebagai frame-nya. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Dia review. Yang setelah dia mereview, dia berpikir tentang options. Jadi nggak hanya option, Pak, options. Gimana kalau saya tarik begini, saya tarik begitu. Sambil dia berpikir, mereview, begini, saya dapat. Baik. Dan yang paling akhir yang saya sebut dengan W atau W-nya adalah the will-nya tadi, Pak. Padahal ini nggak ada hadiah, nggak ada apa-apa. Saya cuma ngobrol ketika saya jalan-jalan ke salah satu mall, ketemu anak muda yang santai, ya saya ajak ngobrol. Mau nggak? Ada tantangan nih, kamu coba. Tapi saya nanti ambil ini ya, saya shoot ya, monggo. Nah, will, dia memiliki kemauan, the willing untuk mencoba, the willing untuk membuktikan I can do, the willing untuk saya tertrigger untuk I have to do it. And Baik. gitu loh, Pak. Luar biasa ya ini.
Baik, kita dengan keterbatasan waktu, silakan Ya. ini beberapa faktor. Ya, yang saya sebut dengan faktor yang di sini faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan saya, Yes. kegagalan kita. Ya. Kalau saya ambil di sini semuanya udah pada ngerti deh, listening. Ya. Listening itu sebenarnya banyak yang nggak melakukan. Oh, begitu. Banyak sekali yang tidak mempraktekkan. Oke, baik. Ada salah satu contoh, orang lagi memberikan, katakanlah waktu kita di dalam meeting, tim meeting. Ada beberapa kata yang saya ambil karena itu kebutuhan saya atau saya suka. Jadi listening tergantung daripada apa yang saya mau. Oke. Ada juga orang yang listen Ya. just about here. Jadi masuk telinga kanan atau kiri keluar. Oke. Jadi just about I listen. Ketika ditanya, itu tadi ngomong apa? Apa ya? Nah, ini contoh. Jadi yang kalau Anda benar-benar listen, maka saya akan benar-benar listen sampai ke dalam yang disebut dengan heart. Kan head, katakanlah listen ada di head, begitu di head diolah ke heart. Dan hati kita atau yang disebut dengan feeling kita itu akan menampung, akan mengolah dan sebagainya untuk ke hand, untuk action. Termasuk honesty, Pak. Oke. Honest. Paling penting dalam day to day sekarang. Ya. Kejujuran. Kalau kita jujur, maka kita bisa mengakui yang saya sebut di situ adalah inclusion, mengakui kelebihan orang lain. Oh, baik. Dapat menerima kelebihan orang lain. Mampu mengakui bahwa dia better than me. Oke, baik. Kelihatannya luar biasa ininya penjelasannya. Namun para pemirsa biar penasaran nih ya di season berikutnya. Jadi monggo sebelum masuk di season ini silahkan disimpulkan kira-kira Darwin ini gimana nih? Ya, kesimpulan saya cukup sederhana. Sejak zaman SMA dulu saya tertarik banget dengan Darwin ini, Pak. Yes. Bahwa Darwin itu mengatakan bahwa kalau bahasa Inggrisnya adalah it is not the strongest. Ya, the strongest of the species that survive. Nor the most intelligent. Bukan yang terkuat. Bukan yang terintelijen, terpandai, but the one who most responsive to the change. Oh. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling smart. Bukan. Saya smart, tapi saya tidak punya willing untuk mensiasati, menghadapi tantangan atau change itu sendiri. Ya, You will die. You will be the loser. Baik, Pak Aziz. Dengan waktu yang kelihatan cepat sekali ini ya, ini kita bikin penasaran para pemirsa. Adakah kira-kira kesimpulan 1 menit saja Pak, 1-2 menit saja dari semuanya, kemudian beberapa kesimpulannya sederhana aja Pak, bahwa mulailah dari sekarang untuk kita itu mencoba mengerti dan melakukan yang namanya growth mindset. Jangan terpaku pada satu keadaan ini atau kebiasaan yang seperti ini. Cobalah mencari. Jadi kacamata kudanya agak dilebarin sehingga wacana kita lebih luas. Dengan wacana lebih luas, maka opportunity to be success greater. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Aziz. Jadi itu teman-teman buat saat ini sedikit motivasi buat teman-teman dan akan kita lanjutkan di episode berikutnya dan mudah-mudahan berguna buat teman-teman sekalian dalam menginspirasi mindset kita. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.